Selamat sore semuanya, selamat Pentakosta ya, selamat hari Pentakosta buat kita semuanya ya. Pada hari ini kita akan bahas tentang Pentakosta ya. Mari kita dengarkan firman Tuhan terlebih dahulu ya. Mari kita dengarkan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir. Mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Saat itu. Nah, teman-teman sekalian, ya, kalau hari Pentakosta ya di dalam Perjanjian Lama itu dikenal dengan Chag Shavuot ya, Shavuot ya, ataupun Pentakosta itu hari ke-50 ya, hari ke-50. Penta itu 5 ya, 50 ya, hari ke-50. Kalau satu, kalau bahasa Yunani itu mono ya. Ya, kalau satu mono, yang kedua di ya, yang ketiga tri ya, yang keempat itu tetra, yang kelima itu penta, yang keenam itu haksa, yang ketujuh itu hepta, yang ke-8 itu okta ya. Terus yang ke-9 nona ya, yang ke-10 deka ya, makanya ada dekade gitu ya. Nah, Pentakosta hari yang ke-50 setelah Paskah ya. 50 setelah Paskah di dalam Ulangan pasal yang ke-16 ya, Perjanjian Lama ya. Ulangan pasal yang ke-16 itu dituliskan bahwa orang Israel 1 tahun ya 3 kali pergi ke Israel ya, pergi ke Israel untuk merayakan perayaan-perayaan yang diharuskan diingat ya oleh orang Israel ya. Yang pertama itu adalah Paskah ya. Paskah kita sudah kenal dengan Paskah ya. Paskah, hari raya Paskah itu adalah hari roti tidak beragi ya, hari Paskah ya. Mereka buru-buru keluar dari Mesir ya, dan mereka hanya makan roti tidak beragi ya, karena mereka buru-buru berangkat ya dari Mesir, dan tidak ada apa-apa, hanya makan roti itu saja. Makanya diingat terus ya, kalau hari Paskah itu mereka memakan roti tidak beragi ya. Terus itu juga hari yang kedua adalah hari menuai ya. Tadi Paskah, yang kedua itu adalah hari menuai. Hari menuai itu ya, itu adalah
7 minggu atau 49 hari. Yang ke-50-nya itu adalah hari perayaan puncaknya, yaitu itu adalah hari menuai. Jadi hari menuai itu, hari ke-50 ini adalah hari Pentakosta, artinya begitu ya, dirayakan oleh umat Israel. Terus yang ketiga adalah hari raya pengumpulan hasil ya, pengumpulan hasil atau hari raya Pondok Daun. Nah, ketiga acara ini mereka harus peringati dan mereka harus kumpul di Yerusalem ya. Mereka bersama-sama datang kepada Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, menyembah kepada Tuhan ya. Dalam hari yang kedua itu adalah hari menuai ya. Ada harvest ya, harvest day gitu ya. Dan mereka merayakan untuk hal ini untuk memuliakan nama Tuhan ya. Jadi mereka juga banyak membawa barang-barang hasil daripada pertanian mereka, hasil harvest mereka dibawa kepada Tuhan, diberikan kepada kepada orang-orang Lewi begitu ya. Nah, orang-orang Lewi itu selalu mendapat perhatian oleh orang-orang Israel ya. Kalau mereka ada kesulitan makanan, itu adalah orang Israel yang harus bertanggung jawab untuk atas orang Lewi, sebab orang Lewi itu tidak bekerja untuk menghasilkan uang dan mereka tiap hari pekerjaannya hanya untuk pekerjaan Tuhan, mempersiapkan ibadah-ibadah di rumah Tuhan ya. Nah, di dalam hari Pentakosta di dalam perjanjian lama ya, Pentakosta hari yang ke-50 mereka mulai menuai dan disebut harvest day gitu ya. Jadi sifatnya itu mereka bersyukur kepada Tuhan ya, untuk atas hasil akan pekerjaan Tuhan ya. Dan perayaan ini ya bukan untuk manusia, tetapi lebih fokus kepada Tuhan ya, lebih fokus kepada Allah ya. Dan mereka mempersembahkan sukarela mereka di dalam mereka memberikan hasil mereka ya. Jadi tidak ditentukan, tetapi diberikan sebagai sukarelanya aja ya, sesukarelanya untuk diberikan kepada Tuhan ya. Jadi sesuai berkat mereka. Kalau mereka berkatnya banyak ya terserah mau kasih yang banyak tentunya gitu ya. Kalau mereka dapatnya dikit ya mereka kasih juga sedikit ya, sukarela daripada di situ dikatakan dalam Ulangan ya, Ulangan pasal yang ke-16 begitu ya. Itu memang dituliskan ya untuk kita bersukacita kepada Tuhan, dan juga mereka tidak lupa kepada orang-orang yang ada di dalam rumah mereka, yaitu anak-anak laki-laki, anak-anak perempuan, semuanya harus ikut berserta ya. Dan juga para hamba yang laki-laki ataupun hamba perempuan itu pun harus lah. Lalu yang selanjutnya adalah orang-orang yang ada di dalamnya, yaitu orang-orang yang ada di sekitar mereka, yaitu anak-anak yatim piatu ya, mereka yang tidak beribu, tidak berbapak ya, mereka juga diharuskan ikut begitu ya, ikut memeriahkan begitu ya. Dan tidak lupa adalah orang Lewi di dalamnya. Jadi di sini orang Lewi diikutkan. Jadi kalau zaman sekarang kan hamba-hamba Tuhan begitu ya, jadi diikut sertakan di dalam pengucapan syukur. Oleh karena itu pada zaman sekarang pun ya kita tidak boleh lupa yang namanya hamba Tuhan ya. Jadi hamba Tuhan itu jangan dilupakan, karena mereka itu bergiat untuk melayani Tuhan ya, dimanapun mereka berada mereka tetap melayani Tuhan ya. Jadi pada zaman itu Tuhan mengingatkan kepada mereka supaya mereka memperhatikan orang Lewi ya, memperhatikan orang Lewi dan juga memperhatikan orang asing ya yang ada di tengah-tengah mereka ya. Kalau ada orang asing mereka harus memperhatikan mereka ya. Dan juga mereka memperhatikan para janda-janda ya. Janda-janda pada saat itu memang banyak juga ya, mereka yang biasanya yang mencari yang mencari uang itu adalah kan laki-laki, kepala keluarga. Kalau misalnya janda itu mereka sangat kasihan sekali, jadi perlu ditolong begitu ya. Nah,
ini ya. Jadi itu adalah perayaan, harus pengucapan syukur yang fokusnya kepada Tuhan dan juga harus menyampaikan kasih kepada orang-orang di sekitar mereka ya. Itu tentang perjanjian lama di hari Pentakosta ya. Lalu hari Pentakosta di dalam perjanjian baru ya. Perjanjian baru tadi kita sudah baca di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-13 ya, sampai sedemikian rupa ya. Ibu pernah menyaksikan ataupun datang lihat tempat di mana upper room ya, mereka berdoa pada saat hari Pentakosta itu ya, di Yerusalem. Jadi melihat situasi, kondisi, suasana rumah yang dipakai untuk para rasul berdoa ya. Jadi itu jendelanya besar-besar ya, gedungnya berbentuk dom begitu ya. Ada bentuk dom seperti ini ya. Tapi ini bukan di Yerusalem, ini di Italia ya. Jadi bentuknya kebanyakan pakai dom, rumah yang ada di sana. Di sini ini banyak jendela-jendela yang besar begini ya. Jendela itu banyak angin keluar, banyak angin masuk begitu ya. Jadi sirkulasi udara sangat bagus sekali. Ya, walaupun Yerusalem padat, tetapi tinggal di dalam itu tidak pengap rasanya ya. Jadi merasakan tempat di rasanya bangga juga menyaksikan dan juga melihat tempat di mana rasul-rasul pada saat itu mereka berdoa di satu rumah itu. Sekarang tempat itu adalah kosong, melompong, tidak ada tempat apa-apa ya sama sekali. Cuman tiap hari selalu banyak turis ya untuk melihat, bahkan mereka ada yang berdoa, ada yang broadcast langsung begitu ya. Nah, jadi ibu cuman berpikir ya, sangat bahagia sekali melihat situasi, kondisi, membayangkan Kisah Rasul pasal yang kedua ini ya, bagaimana murid-murid mereka sedang berdoa. Mereka disuruh tunggu sama Tuhan Yesus pada saat Tuhan Yesus berangkat ke surga. Pada saat dia naik ke surga, murid-murid disuruh tunggu ya, sampai kamu tidak boleh pergi, harus tunggu di Yerusalem ya, sampai aku mengirimkan penolong begitu ya. Nah, sekarang pada saat itu murid-murid tidak tahu kapan penolong itu akan datang begitu ya, karena Tuhan Yesus tidak exactly kasih tahu begitu ya. Jadi murid-murid hanya tiap hari hanya menunggu dan berdoa, menunggunya aktif ya, berdoa sambil berdoa. Nah, mereka selalu berkumpul. Nah, pada hari Yerusalem, pada saat hari Pentakosta ini di Yerusalem itu banyak orang begitu ya. Orang dari mana-mana datang semuanya. Kenapa ya? Karena hari ibadah. Dalam 1 tahun harus 3 kali datang ke Yerusalem. Paling tidak 3 kali untuk ibadah ya. Dalam ibadah ini setiap orang Israel yang taat begitu ya, menurut mereka secara orang Yahudi yang taat harus berkumpul dan harus datang ke Yerusalem untuk beribadah. Di samping itu ada juga orang-orang Israel yang proselyt ya, orang Israel tetapi mereka bukan original Israel, tetapi mereka pada saat dewasa mereka disunat dan mereka berdoa secara orang Yahudi. Ada upacara khusus begitu ya, kalau untuk menjadi seorang Yahudi yang menganut agama Yahudi begitu ya, dan mereka menjadi orang Yahudi proselyt. Di samping itu mungkin ada yang datang juga, mungkin hamba-hambanya begitu ya, ataupun budak-budaknya mereka juga pada datang, dan juga orang-orang lain. Tetapi mostly adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mereka datang untuk beribadah. Nah, murid-murid Tuhan Yesus yang kita sebut rasul-rasul, mereka berkumpul di satu ruangan itu dekat, nggak jauh dari tempat bait Allah begitu ya. Nah, di sana mereka berdoa, mereka berkumpul bersama-sama dan mereka berdoa. Pada saat mereka berdoa, tiba-tiba ada fenomena-fenomena yang mereka tidak pernah tahu sebelumnya, karena Pentakosta pada maksudnya turunnya Roh Kudus pada saat itu mereka tidak duga dan mereka tidak tahu sama sekali, karena belum terjadi dan tidak akan terjadi lagi. Cuman 1 kali
terjadi di pada hari Pentakosta itu, ya. Jadi murid-murid pada saat itu mereka melihat fenomena yang pertama, fenomena itu yang tadi sudah dibacakan secara bagus sekali, ya. Ya, ada musik dan lain sebagainya, ya, sangat bagus pembacaan firman Tuhan, ya. Jadi fenomena yang pertama pada saat mereka berdoa, ya, mereka mendengar tiupan angin, ya. Jadi mereka mendengar tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah, ya, seluruh tempat mereka berdoa, ya, yang berbentuk dom, ya, yaitu di tengah-tengah seperti ini, ya. Itu hanya sepertinya, tidak ada gambarnya begitu, ya. Nah, jadi mereka mendengar ada suara, ya. Jadi itu adalah fenomena, tapi mereka still berdoa, mereka terus berdoa, ya. Jadi mereka mendengar akan suara keras, ya, dan memenuhi satu ruangan itu, ya. Ya, ruangannya besar, bukan kecil, ya, besar juga, ya. Nah, jadi mereka mendengar tiupan angin keras memenuhi seluruh rumah. Jadi seperti angin keras begitu, ya. Tetapi sebenarnya tidak keras-keras amat begitu. Terus hanya berada di lingkungan dom ataupun rumah tempat mereka tinggal aja. Di tempat lain tidak, ya, hanya di situ saja. Sehingga itu menimbulkan banyak orang juga bertanya-tanya, yang orang sedang berkumpul di Yerusalem. Jadi karena kalau kita coba, ya, berdiri di sana, kalau ada orang yang bicara, ya, ataupun mereka bicaranya lebih keras, itu karena jendela terbuka, ya. Orang yang di bawah yang sedang berjalan, karena di tepi jalan, sini jalan dan sana jalan, ya, dan mereka bisa dengar begitu, ya. Jadi dengan adanya angin ini juga orang juga mungkin akan mereka ada dengar. Dan juga angin ini datangnya dari atas, ya. Atasnya sebelah mana kita tidak tahu, tetapi hanya dituliskan bahwa ada angin dari atas, dari langit begitu, ya. Terus kemudian fenomena yang mereka lihat adalah lidah-lidah api, ya. Ada lidah-lidah nyala api. Nyala api itu seperti, ya, dia bukan api, ya, bukan api yang kita lihat sekarang ini begitu, ya, tetapi api, ya, seperti api itu bertebaran, ya, bertebaran. Kalau kita lihat gambar-gambar ataupun video-video itu apinya itu di atas satu pluk gitu, ya, di kepala gitu. Terus di murid-murid satunya lagi pluk, ada ininya, ada apa namanya, apinya lagi. Tetapi yang sebetulnya adalah api itu bertebaran juga di dalam di atas mereka, ya, bertebaran dan juga ada yang hinggap di kepala begitu, ya. Jadi lidah-lidah api ini bertebaran dan hinggap di kepala mereka. Fenomena yang ketiga adalah maka mereka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, ya. Bagaimana mereka penuh dengan Roh Kudus, ya? Mereka pada saat itu mereka itu bukan para mahasiswa, bukan orang-orang yang hebat, yang kuliah, scholar, yang bagus-bagus, ya. Tetapi pada saat itu mereka bisa pandai berbagai bahasa, ya. Bisa berbahasa semua apa ya para hadirin yang ada, ya. Hadirin itu di bawah, mereka ini sedang masih di atas, ya. Mereka masih di atas, sedangkan orang-orang yang mendengar itu ada di bawah. Pada saat mereka berdoa dengan suara nyaring, itu yang di bawah mendengar begitu, ya. Jadi ini suasana pada saat itu, ya. Jadi fenomena ini menimbulkan satu pertanyaan yang begitu banyak dari mereka, dan mereka juga sangat kagum, kenapa ada orang yang berbicara pakai bahasa aku, ya. Kenapa ada orang yang ngomong pakai logatnya aku? Kenapa bisa, ya? Jadi mereka sudah mulai bertanya-tanya dari mana itu suara, dan akhirnya mereka menunjuk akan tempat itu, tempat itu, ya. Nah, jadi orang dari mana aja itu, dari Parsia, dari Media, dari Elam, Mesopotamia, dari Yudea, Kapadokia, dan lain-lain sebagainya, bahkan dari Arab begitu, ya. Cuman dari Indonesia, dari Jakarta nggak ada yang datang gitu, ya. Nggak ada orang Yahudi, ya, pada saat itu. Nah,
Jadi yang kita mau lihat di sini adalah bahwa orang-orang ini mereka mengerti apa yang dikatakan oleh murid-murid ya. Murid-murid di situ bukan hanya Petrus tetapi ada yang lain ya. Paling selalu yang selalu kumpul itu adalah kita lihat adalah 11 rasul ya. 11 rasul kan udah ada penggantinya satu ya. Jadi tetap akan menjadi 12 begitu ya. Nah, jadi kita melihat di sini bahwa murid-murid Tuhan Yesus ataupun rasul-rasul ini mereka berkata-kata, terlalu kemudian mereka tercengang-cengang dan merasa heran. Hebat sekali ini orang bisa ngomong pakai bahasa negaraku, bahasa aku gitu ya. Tetapi yang nyinyir mah ada aja begitu ya. Orang nyinyir itu bukan hanya zaman sekarang ya, dari zaman dahulu juga yang nyinyir itu tetap ada ya. Jadi orang yang tidak suka itu tetap ada ya, dari dulu sampai sekarang ya, selalu ada. Ya, mereka tidak suka, mereka bilangnya apa? Oh, mereka mabuk anggur begitu ya. Kalau orang mabuk anggur itu kan ngomongnya kayak begitu. Nah, dia nggak mengerti ya, dia tidak tahu ya bahwa yang diomongin itu bahasa orang lain, tetapi orang lain yang dari negara berbeda dia understand, dia mengerti. Nah, ini yang disebut tercurahnya Roh Kudus ya. Mereka bisa berbagai bahasa, mereka hanya cakap, mereka hanya ngomong satu bahasa yang mereka mengerti saja ya. Tetapi orang lain menerimanya dengan bahasa mereka sendiri. Ini ajaib ya. Petrus dan kawan-kawan ya kan, mereka bicara bahasa mereka sendiri, bahasa Ibrani ya, bahasa mereka. Paling tidak mereka sedikit-sedikit mereka pakai bahasa Arab mungkin begitu ya, tetapi orang yang mendengar itu menerimanya dengan bahasa mereka masing-masing. Ini sesuatu yang ajaib dan tidak pernah terjadi lagi. Ini luar biasa. Inilah Tuhan mencurahkan Roh Kudusnya pada acara Pentakosta di Yerusalem. Nah, sekarang bagi kita ya, kita jangan sampai gagal fokus ya dengan keajaiban, dengan miracle-nya hari Pentakosta ya, dengan suasananya. Kita jangan sampai gagal fokus dengan mujizat ataupun dengan fenomena-fenomena yang ada ya. Tetapi kita fokusnya adalah apa? Apa ini tujuan Tuhan ya? Mencurahkan Roh Kudusnya kepada rasul-rasul pada hari Pentakosta. Nah, ini ya, ini yang perlu kita ketahui ya. Jadi kita melihat seperti ini, mengapa turunnya Roh Kudus memakai atau di dalam acara Pentakosta, dan terlebih mengapa terjadi di Yerusalem begitu ya. Nah, ini yang penting ya, yang penting. Jadi kita lihat pertanyaan yang ini kita bisa jawab. Yang pertama itu adalah tadi ya, dalam 1 tahun bangsa Israel harus berkumpul di Yerusalem ya pada hari perayaan-perayaan yang ada, termasuk hari raya Pentakosta ya. Pentakosta, bukan Pantai Kosta ya. Kalau Pantai Kosta itu tidak ada artinya ya. Pernah ada satu hamba Tuhan ya. Ini bukan pengalaman ibu, ada satu hamba Tuhan, dia berkata ya, bilang dia tegur, pernah diundang khotbah sama gereja Pantai Kosta begitu ya. Kok ada tulisannya Pantai Kosta begitu. Lalu kemudian kenapa ditanya, kamu gereja Pentakosta, kenapa tulisannya Pantai Kosta ya? Kenapa pantai bukannya penta begitu ya? Iya, memang kita sudah tahu ini salah ya. Tetapi kalau mau dibetulin, nanti surat-surat gereja, pembangunan gereja juga pakai merek apalagi perlu diganti, agak repot begitu. Jadi kita semua sudah sama-sama tahu ya, kalau kami salah gitu ya, kita salah. Jadi gereja Pantai Kosta itu salah, tetapi yang betul adalah Pentakosta ya. Jadi
Kenapa mereka menamakan gereja Pentakosta? Karena apa? Mereka keluar dari gereja-gereja Protestan. Karena apa? Mereka mau keluar karena mau apa? Mengikuti semangat ya, semangat daripada Pentakosta ya, semangatnya yaitu apa? Yaitu Roh Kudus Tuhan tercurah kepada rasul-rasul dan kepada anak-anak Tuhan, sehingga mereka mulai apa? Semangat ya. Kita lihat ya di sini bahwa orang-orang yang beriman itu kan berkumpul di Yerusalem ya. Mereka berkumpul, mereka sembahyang, mereka berdoa ya, dan mereka itu juga mengucap syukur, dan mereka banyak dari berbagai daerah mereka datang. Nah, ini adalah kesempatan Tuhan pakai gitu ya. Nah, jadi bersyukur Tuhan pakai di acara Pentakosta. Tadinya ibu juga berpikir, kenapa nggak diadain di Arab gitu ya, atau adanya di kota lain gitu, kenapa harus di Yerusalem ya. Nah, Yerusalem itu kan tempat ibadah umat Tuhan ya, pada saat itu semua pusatnya di sana ya, dan banyak orang juga pada berkumpul. Nah, sehingga hal ini orang-orang yang pada kumpul dan menyaksikan hal ini, bahkan mereka yang bertanya, mereka yang antusias sekali kepada rasul-rasul ini, mereka itu menjadi cikal bakal, itu adalah pengabaran Injil ya. Ya, inilah pengabaran Injil mula-mula, sehingga mereka nanti kembali ke Arab, mereka kembali ke Mesopotamia, kembali kepada Yudea, kembali kepada Kapadokia ya. Mereka itu akan menyampaikan pesan-pesan ini, yaitu penginjilan, pekabaran Injil. Karena pengabaran Injil itu baru mula ya, baru start ya pada saat itu. Nah, ini starting point ya untuk memulai dengan luar biasa begitu ya. Nah, jadi akibat daripada Pentakosta, pada turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta ini, akibatnya adalah ya kita melihat ya kesaksian daripada orang-orang yang sudah datang dan sudah menyaksikan, itu boleh dapat pergi pulang ke negaranya masing-masing. Di samping itu adalah akibatnya adalah murid-murid Yesus ataupun rasul-rasul pada saat itu, mereka menyampaikan dengan berani ya. Kita lihat kalau PR-nya bisa kalian baca ini, Kisah Para Rasul selanjutnya, tadi pasal 2 ayat 1 sampai 13. Tetapi kelanjutannya itu adalah Petrus ya. Petrus itu bangkit, dan kemudian dia itu dengan gagah beraninya dia langsung menyelak mereka. Kan mereka pada akhir ayat 13 dikata, oh mereka itu mabuk anggur. Nah, langsung kemudian Petrus adalah memang orangnya nggak main-main. Dia kalau ada apa-apa dia langsung duluan begitu ya. Dia langsung cepat bangkit dan kemudian langsung berkata-kata kepada mereka, kami tidak mabuk oleh anggur ya. Ini baru jam berapa bro? Jam berapa begitu ya. Ini baru jam 9 pagi. Nah, bayangin 9 pagi loh. 9 pagi itu suasana masih adem banget ya. Ibu di sana itu jam 11 saja masih adem, apalagi jam 9 begitu ya, masih adem. Yang panasnya itu sekitar jam 1, jam 2 itu tengah hari itu sakit ya panasnya begitu ya. Kalau pas di outdoor gitu ya. Tapi kalau nggak ada, biasanya anginnya keras juga. Nah, sekarang bisa dibayangin kalau jam 9 pagi ya. Makanya nggak masuk akal juga kalau bisa mabuk jam 9 pagi begitu ya. Nah, jadi Petrus langsung bangkit dan langsung berkhotbah ya kepada orang-orang di Yerusalem. Bayangin, nggak usah pakai mic, nggak usah apa, teriak langsung ya, ngobrol langsung, nggak usah cari mic lagi begitu ya. Langsung dia berkata-kata dan langsung dengan spontanitas ya. Tentunya dengan apa? Pertolongan Roh Kudus ya. Dengan pertolongan Roh Kudus mereka jadi berani ya. Mereka jadi berani. Mereka itu tadinya setelah ditinggalkan sama Tuhan Yesus, pada saat ditinggalkan mati di kayu salib sama Tuhan Yesus, murid-murid Yesus, orang-orang yang percaya,
Bahkan yang disebut rasul-rasul itu mereka semua ciut, mereka pada nggak berani keluar, mereka takut ya. Mereka istilahnya nggak berani menghadapi publik begitu ya. Nah sekarang ini Petrus, publik yang dihadapi bukan satu dua orang, tapi banyak begitu. Nah ini yang membuat mereka jadi berani ya. Teman-teman sekalian, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita kalau percaya Roh Kudus ada di dalam hati kita, ya kan? Roh Kudus ada di dalam hati kita dan kita menjadi orang yang berani, ya. Tapi berani karena benar loh ya, bukan berani yang untuk jahat, ya. Berani untuk hal-hal yang negatif, ya nggak boleh, ya. Jadi berani karena apa? Untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu tujuannya Roh Kudus turun ke dalam dunia, ya. Roh Kudus sudah ada. Dan itu yang membuat kita menjadi berani. Tetapi pada hari Pentakosta jangan salah fokus juga ya, jangan gagal fokus tadi bilangnya. Jadi pada Pentakosta itu banyak orang berdoa, Roh Kudus turunlah, Roh Kudus turunlah, Roh Kudus. Roh Kudusnya udah turun begitu ya, udah turun. Kenapa diundang lagi? Berarti dia belum sadar, dia belum tahu kalau Roh Kudus sudah ada di dalam diri kita. Tinggal kita mau gak kita bekerja sama dengan Roh Kudus. Jangan-jangan Roh Kudus sudah ada di dalam dia, tetapi tidak pernah diajak ngomong, didiamkan saja ya, dipadamkan api, tetapi dipadamkan sama dia. Nah harusnya kita jangan padamkan. Kalau kita ada semangat, kita terus semangat. Jangan sampai kita rasanya nantilah, ditunda, akhirnya lama-lama terpendam ya. Jadi tidak ada gerakan Roh Kudus, bahkan dipadamkan. Api yang ada kecil pertamanya mungkin besar, begitu semangat, tapi lama-lama padam, tinggal satu, tinggal dua, terus kemudian langsung habis, dan akhirnya ada apapun gak peduli ya. Jadi kita menjadi orang yang apatis, menjadi orang yang tidak mau bergerak, tidak mau buat ini, tidak mau buat itu. Dia ada Roh Kudus, tetapi Roh Kudusnya tidak digunakan, Roh Kudusnya tidak berguna, Roh Kudusnya itu dipadamkan sama dia. Marilah coba bangkit ya, bangkit dari tidur. Apalagi sekarang dalam masa corona ya, memang kerjaan banyak, semuanya pakai Zoom ya, sampai kita menjadi zombie begitu ya. Ibu juga tiap hari nih Zoom terus begitu ya. Tetapi kita tetap harus semangat ya. Semangat itu tetap ada. Semangat itu harus semangat Pentakosta. Semangat apa Pentakosta? Bukan semangat apa-apa, tetapi semangat di mana mengingatkan kita Tuhan sudah mulai bergerak mulai dari Yerusalem. Kenapa? Dari Yerusalem, disinilah kita melihat akibat. Yang satu berani, yang pertama tadi, yang kedua adalah di sini mulainya penyebaran Injil terjadi ya. Mulailah mereka berani, mereka tidak takut lagi. Mereka menyaksikan bahwa Yesus Kristus itu adalah yang hidup. Yesus Kristus itu adalah dia yang sudah mati dan bangkit pada hari yang ketiga dan sudah naik ke atas surga menyediakan tempat buat kita ya. Jadi kita tidak takut lagi, nggak apapun tidak takut ya. Jadi kita akan hadapi ya dengan segala macam apa yang kita sudah Tuhan percayakan kepada kita. Nah, teman-teman sekalian, dan yang ketiga adalah tadi yang satu adalah berani ya. Murid-murid ataupun rasul-rasul menjadi berani. Kita juga jadi berani ya. Yang kedua adalah pengabaran Injil mulai terjadi di sana. Sehingga apa itu namanya? Yang ketiga adalah gereja mula-mula mulai berdiri di sana di Yerusalem. Gereja pertama didirikan pertama kali di Yerusalem pada hari Pentakosta ya. Nah, inilah mulai penyebaran Injil terjadi. Kita melihat bahwa penyebaran Injil terjadi dengan spektakuler, yaitu pada hari Pentakosta. Kalau tidak ada hari Pentakosta, mungkin pengabaran Injil belum sampai di kota kamu, belum sampai di Jakarta, belum sampai di Manado, belum sampai di Pekanbaru, belum sampai di Medan, belum sampai dimanapun, belum ada ya, nggak ada itu ya. Makanya bersyukurlah kita kepada Tuhan ya, kalau ada Pentakosta, pengabaran Injil terjadi, sehingga
mulai menyebar dari Yerusalem terus sampai kemana-mana. Karena apa? Dari situlah pengabaran Injil ya terjadi ya. Dibawa sama orang Mesopotamia, dibawa sama orang Mesir, dibawa sama orang Arab, terus kemudian datang ke sini dan akhirnya terjadilah banyak gereja-gereja di seluruh dunia sampai saat hari ini ya. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan, dan semangat Pentakosta harus tetap ada di dalam diri kita masing-masing ya. Biarlah semangat Pentakosta itulah yang memotivasi kita. Jangan gagal fokus pengen mujizatnya aja. Ya, jangan gagal fokus tentang spektakuler bahasa-bahasa yang speak in tongue dan lain sebagainya. Nah, itu adalah nomor 2. Yang nomor 1 adalah bagaimana Injil bisa tersebar dan kita bisa menerima firman Tuhan. Kita boleh percaya dan kita kembalikan kepada Israel, yaitu apa? Kita punya utang kepada orang Israel ya, kepada orang-orang yang berjasa ya untuk menyampaikan Injil sampai ke Indonesia ya. Apa yang harus kita bayar hutang kita? Yaitu apa? Kita hidup dengan baik, memuliakan nama Tuhan, dan memberitakan firman Tuhan dimanapun kita berada ya. Makanya ibu tuh selalu cerewet apa? Kita ngomong firman Tuhan, kita jadi saksi dimanapun kita berada. Semaksimal mungkin utarakan api Roh Kudus itu ya, jangan sampai padam, dan akhirnya kita menjadi orang yang tidak mau buat apa-apa. Kita terlalu puas dengan hidup kita ya. Jadikanlah hidup kita menjadi teladan bagi banyak orang ya. Selamat Hari Pentakosta, dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih pada saat ini kami berdoa, menyerahkan anak-anak-Mu Tuhan yang pada saat ini berada dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan yang memberkati mereka. Biarlah semangat Pentakosta terus ada di dalam hati mereka, dan mereka terus semangat apapun terjadi. Walaupun mereka sibuk, mereka tetap boleh dapat memuliakan nama Tuhan. Mereka tetap ingat kepada Tuhan. Walaupun mereka dalam sakit, mereka juga tetap ingat Tuhan. Walaupun mereka sehat, mereka juga ingat Tuhan. Mereka tidak ada kerjaan, mereka ingat Tuhan. Mereka sibuk, mereka juga ingat Tuhan. Situasi apapun, mereka tetap ingat Tuhan. Dan tetap semangat, karena Pentakosta itu yang mengingatkan kami semuanya untuk selalu punya semangat. Karena Roh Kudus sudah ada di dalam hati kami. Roh Kudus yang menghibur, Roh Kudus memberikan kekuatan kepada setiap kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pimpin, Tuhan berkati. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Oke teman-teman, sampai jumpa. Tuhan berkati dan selamat Pentakosta. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.